Selamat siang, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk memaparkan hasil presentasi saya pada hari ini. Sebelumnya itu, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Efrianti Nona Arnowo, kelas I, NIM 1841619. Pada hari ini, saya akan memaparkan hasil presentasi saya dengan judul Strategi Pariwisata untuk Mengembangkan Suatu Objek Wisata Gua Alam Tampak Allah. Berbicara tentang pariwisata, di Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki banyak potensi alam, baik daratan maupun di lautan. Pariwisata merupakan salah satu hal yang penting bagi suatu negara, terutama pemerintah daerah tempat objek wisata itu berada. Seperti daerah Tanah Toraja dan Toraja Utara merupakan salah satu tujuan wisata karena memiliki berbagai potensi wisata alam dan wisata budaya, sehingga sangat berpotensi dalam pembangunan sektor pariwisata. Prospek wisata ini dapat dilihat dari banyaknya objek wisata yang belum berkembang, seperti objek wisata Gua Alam Tampang Allah. Hal ini membuktikan bahwa potensi yang ada di objek wisata Gua Alam Tampang Allah belum sepenuhnya dikenal oleh masyarakat luas, sehingga perlu diadakan promosi dan perbaikan terhadap objek wisata. Akses jalan pun juga belum memadai. Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh, keterbatasan sumber daya manusia yang rendah merupakan salah satu hambatan dalam pengembangan objek wisata Gua Alam Tampang Allah yang ada di Tanah Toraja yang terletak di Kelurahan Kairo, Kecamatan Sangala. Pada hari ini saya akan membahas 4 poin pembahasan objek wisata Gua Alam Tampak Allah, faktor penghambat objek wisata Gua Alam Tampak Allah, dan faktor pendukung pengembangan objek wisata tersebut, dan bagaimana upaya pemerintah dalam mengembangkan objek wisata Gua Alam Tampak Allah. Yang pertama, objek wisata Gua Alam Tampak Allah. Salah satu tempat wisata di Tanah Toraja adalah kuburan Gua Alam Tampang Allah. Tempat ini dengan keunikan objek wisata dikarenakan berupa gua alam yang dijadikan sebagai penguburan Toraja zaman dahulu. Kuburan ini berada pada ketinggian 800 meter, di mana terletak di sebelah selatan Rantai Pos sekitar 23 km. Saat kita ingin memasuki kawasan kuburan tersebut, kita akan melewati perjalanan yang belum memadai, pematang sawah, dan di depan kuburan gua tersebut juga terhampar persawahan. Di dalam kuburan tersebut ditemukan puluhan erong atau peti mayat dengan bentuk binatang, tahu-tahu atau patung, banyak tengkorak serta tulang-tulang masyarakat Toraja dahulu kala yang dikubur di sana. Berdasarkan legenda yang ada di masyarakat, gua ini menjadi pilihan tempat dari penguasa Sangala tersebut sebagai tempat pemakaman kelak mereka meninggal. Sejarah dulu, tempat wisata ini menceritakan sebuah legenda masyarakat Tampang Allah. Pada sekitar abad ke-16, sang penguasa Sangalo yang bernama Manturino Puang bersama istrinya Rangga Bulan memilih Gua Alam Tampang Allah sebagai tempat pemakaman kelak jika mereka meninggal nanti. Terus yang kedua, faktor penghambat objek wisata Gua Alam Tampang Allah yaitu minimnya transportasi yang ada. Jadi seumpama kita ke sana jarang ada transportasi umum. Yang kebanyakan itu kita menggunakan kendaraan pribadi. Terus jarak yang cukup jauh. Jadi misalkan kita yang tinggal di Rantai Pao, untuk ke tempat wisata tersebut itu jarak yang ditempuh itu cukup jauh. Terus medan yang harus dilalui itu perjalanannya pun masih jelek. Terus untuk bertemunya kendaraan pun juga susah. Terus belum ada banyak fasilitas di tempat wisata tersebut. Faktor pendukung pengembang objek wisata Gua Alam Tampak Allah. Yang pertama, memiliki alam yang sangat indah, pemandangannya pun juga sangat bagus dan tempatnya yang nyaman. Terus bagaimana upaya pemerintah dalam mengembangkan objek wisata Gua Alam Tampang Allah? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi-potensi objek wisata dan tarif wisata Gua Alam Tampang Allah. Untuk itu perlunya adanya peran dari pemerintah dalam pengelolaannya. Pengelolaan pariwisata harus melakukan pengelolaan yang terencana secara menyeluruh
sehingga dapat diperoleh manfaat yang optimal bagi masyarakat baik dari segi ekonomi, sosial, dan kultural. Mengetahui usaha pemerintah dan mengetahui hambatan apa saja yang dijumpai pemerintah dalam usaha mengembangkan objek wisata Gua Alam Tapak Allah, hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa potensi-potensi objek wisata usaha yang dilakukan pemerintah antara lain menambah sarana akan prasarana dalam mendukung proses pembangunan objek wisata, yaitu terbatasnya sumber dana, kurangnya pengadaan sarana dan prasarana, rendahnya SDM kepariwisataan baik dari pihak masyarakat maupun dari pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Tanah Toraja. Agar objek wisata ini terpenuhi akan fasilitas dan kenyamanan para pengunjung terjaminnya aman. Terus metode penelitian, di sini saya menggunakan 3 metode penelitian. Yang pertama lokasi penelitian, yang kedua tipe dan dasar penelitian, yang ketiga teknik pengumpulan data. Lokasi penelitian ini dilakukan di lokasi Kelurahan Kairo, Kecamatan Sangala. Adapun lokasi objek wisatanya itu sebagai berikut. Wisata alam, pemandangannya di depan banyak perumahan, hamparan sawah dan pepohonan. Wisata sejarah, terdapat banyak kuburan dan tengkorak kuncian. Tipe dan dasar penelitian. Tipe penelitian dilakukan yaitu tipe deskripsi yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai objek yang teliti. Yang kedua, dasar penelitian adalah kajian strategi yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal dinas pariwisata dan kebudayaan. Teknik pengumpulan data. Yang pertama, observasi, yaitu pengumpulan data dalam kegiatan penelitian yang dilakukan dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan objek wisata. Yang kedua, interview yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih dalam tentang aspek yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Yang selanjutnya, ini adalah hasil foto gambar penelitian. Terdapat ada beberapa kuburan, tengkorak, dan patung manusia. Berdasarkan hasil presentasi saya mengambil kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah disusun, maka dapat disimpulkan bahwa pemerintah dalam pembangunan pariwisata secara umum belum optimal dikarenakan keterbatasan anggaran, keterbatasan sumber daya manusia yang dimiliki pemerintah, juga kondisi masyarakat Toraja yang majemuk dan terdiri dari masyarakat pendatang dengan beragam kompleksitas yang dimilikinya. Dan sarannya, berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang diambil di atas, maka sarannya adalah pembangunan pariwisata berbasis masyarakat yang diutamakan adalah inisiatif dan partisipasi masyarakat yang tinggi terhadap pengembangan pariwisata. Akan lebih efektif apabila pemerintah melakukan kegiatan rutin bersama masyarakat tanpa menunggu momentum yang tepat. Setidaknya perlu diagendakan agar tercipta hubungan yang harmonis dan kedekatan antara pemerintah dengan masyarakat sebagai elemen penting dalam sektor pariwisata. Sekian presentasi saya pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih.